Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cayani Juliana. Saya dari kelas 2C akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus motivasi dan stres dalam perusahaan. Motivasi kerja. Perusahaan listrik negara atau PLN cabang Kabupaten Mendung Kelabu menghadapkan pada personalia tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Pada hari Senin dan Jumat, kurang lebih 26% pegawai tidak masuk kerja. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para pemimpin PAM tersebut, hal ini sudah membudaya dan sulit diperbaiki sebab banyak karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor. Basuki sebagai Kabak Kepegawaian baru saja mengikuti pelatihan mengenai pengembangan sumber daya manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah mengikuti pelatihan, Basuki terinspirasi untuk mengadakan perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan 1 juta rupiah per minggu. Basuki yakin dengan perubahan ini akan dapat mengurangi kerugian. Basuki mengajukan rencana untuk menyelesaikan masalah kepada atasannya. Kepala cabang PLN yang bernama Bejuri. Solusi motivasi kerja: memberikan penghargaan karyawan yang teladan atau memberikan bonus kepada karyawan teladan. Itu maksudnya kayak kita sebagai atasan itu bisa memberikan penghargaan misalkan sebuah tiket voucher makan atau tiket jalan-jalan kemana gitu untuk karyawan yang teladan dalam pekerjaannya, dan memberikan bonus itu kayak gaji tambahan untuk karyawan yang teladan gitu. Stres kerja: seorang insinyur berumur 28 tahun yang bekerja untuk Foxconn atau pembuat iPhone atau iPad dan gadget elektronik lainnya termasuk Apple Inc. meninggal dunia. Kematiannya mendadak di rumahnya di dekat pabrik Foxconn, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Surat kabar Mingpao di Hong Kong melaporkan bahwa salah satu kerabat dekat insinyur mengklaim kematian rekan kerjanya itu dikarenakan stres kerja setelah bekerja 34 jam tanpa istirahat. Dampak dari laporan surat kabar yang terbit langsung direspon positif oleh perusahaan yang mengumumkan memberikan 30% bonus pada karyawannya untuk meningkatkan dan membantu terciptanya lingkungan kerja yang lebih. Selain itu, kerja lembur karyawan akan dikurangi sehingga bisa lebih banyak waktu untuk istirahat. Aktivitas ketenaga kerjaan menuduh perusahaan memiliki gaya manajemen yang kaku dan karyawannya dipaksa untuk bekerja terlalu keras. Ternyata ini alasannya. menekan cost dengan mencari tenaga yang lebih murah, dan itu adanya cuma di Cina. Dasar perusahaannya pelit, mau kaya tapi tidak mau keluar uang banyak. Dampak stres kerja yang ditimbulkan karyawan Foxconn. Dalam setahun ini di perusahaan Foxconn 10 pekerjaannya telah bunuh diri dan 3 lainnya melakukan percobaan bunuh diri. Rata-rata mereka tewas. Solusi stres kerja: yang pertama, kenali batas kemampuan. Itu kayak kita dikasih tugas sama atasan, kita kenali dulu, ini kita baca-baca dulu gitu kan, ini kita bisa ngelakuin atau enggak gitu kan, atau ini di luar kemampuan kita, atau kita bisa enggak buat tugas ini gitu. Terus yang kedua, bicarakan kepada atasan Anda. Nah,
ini ada sangkut pautnya sama yang pertama. Kan misalkan kalau kita nggak sanggup atau nggak bisa ngerjain tugas yang diberikan atasan, kita boleh bicara ke atasan, kita bicara dengan sopan, baik gitu. Ya kita bicara kayak misalkan, Pak, permisi, saya minta maaf saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini gitu, atau apakah boleh dilempar ke yang lebih bisa aja gitu. Terus yang ketiga, mempertimbangkan sisi positif dan negatif pekerjaan Anda. Terus aku mau nambahin yang terakhir itu kita bisa sharing ke rekan kerja, itu kayak kita curhat gitu kan ke rekan kerja kita gitu, supaya beban di pikiran kita itu berkurang sedikit gitu. Jadi kita sharing, jadi suasana kerjaan kita itu lebih positif gitu. Ya, sekian presentasi saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.